Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarudin Gumilang dengan NPM 24782024. Di sini saya dari TRI 3A. Nah, saya di sini akan melakukan video hands-on untuk mata kuliah analisis data dari mata kuliah analisis dan ilmu data untuk TI. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk lab 8, yaitu di lab 8 itu ada eksplorasi data analisis. Nah, jadi eksplorasi data analisis itu apa sih? Jadi IDA itu adalah langkah awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur data, mendeteksi pola, serta menemukan masalah di dalam data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, melalui proses IDA ini kita dapat mengetahui kondisi data seperti apakah terdapat data kosong, nilai duplikat, outlier, serta bagaimana persebaran data pada setiap variabel. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan IDA, mulai dari pemahaman data, pembersihan data, analisis outlier, statistik deskriptif, hubungan antar variabel, visualisasi, hingga kesimpulan akhir. Nah, setelah memahami konsep IDA secara singkat, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertama, pengenalan data yang akan digunakan. Tapi sebelum melakukan pengenalan data, di sini saya memakai dataset dari absen saya sendiri, yaitu absen saya 16. Saya menggunakan dataset dari e-commerce transaction data. Nah, datanya itu saya dapat download di Kaggle. Jadi untuk datasetnya kita akan menggunakan e-commerce transaction data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan persiapan dan pemahaman data. Jadi di sini saya sudah buat yang pertama tahap persiapan. Jadi di tahap ini tuh kita akan mempersiapkan lingkungan kerja untuk mengenali data analisis sebelum lebih lanjut pada tahap dilakukan import library. Nah, yang dilakukan pada proses data analisis ini kita akan bervariabel dfraw serta melakukan pengecekan awal terhadap struktur data. Nah, pengecekan ini mencakup jumlah baris dan kolom, tipe data, serta jumlah nilai kosong dan menampilkan contoh sebagian data. Tapi ini tuh tujuan agar memahami kondisi di awal dataset sebelum proses pembahasan data berkelanjutan. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan data dari ini yang apa di sini di nih data 1 yang berisi e-commerce. Nanti di data ini tuh sebelumnya kita akan import dulu library-nya. Ada Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib, ada Seaborn untuk menampilkan visualisasinya. Dan juga di sini di dataset ini tuh kita menganalisis perilaku pelanggan, menganalisis produk terlaris, waktu transaksi, serta total nilai pembersihan. Nah, yang pertama tuh kita akan menampilkan 5 data. Sebelum itu kita akan, misalnya datanya belum ada, kita download dulu, terus kita import datanya menggunakan from Google Colab import file. Nah, habis itu kita akan membaca datanya itu dengan CSV dan dfraw ini untuk melihat datanya. Nah, untuk menampilkan 5 data awal, kita akan melihat display raw head-nya sendiri menggunakan df raw head. Nah, di sini ada 5 data awalnya sendiri, ada invoice, ada stock code, ada description, ada quantity, ada invoice data, ada unit price, ada customer ID, dan country-nya. Di sini 5 data awalnya nih. Nah, setelah kita mengecek 5 data awal, kita akan menampilkan informasi awal mengenai data menggunakan df raw shape. Nah, jumlah baris dan kolomnya. Nah, jumlah barisnya ada banyak sekali, ada 5.499 data dan 8 ini kolomnya. Nah, setelah kita menampilkan informasi dan kita akan melihat tipe datanya menggunakan date types. Nah, ini tipe datanya sendiri itu ada objek, N64, float 64, dan ada 3 ya. Ada 3 objek. Ada 3 tipe datanya di setiap kolom. Terus kita akan melihat jumlah missing value per kolomnya dengan df isna. Nah, ini jumlah missing per kolomnya di description sendiri ada 1005
1454 dan di customer ID-nya sendiri ada 135.000 ya. Nah, kita di sini akan menampilkan 5 data acak menggunakan sampel random stat. Nah, di sini 5 data acak tetap aja di sini ada country-nya paling tinggi itu ada United Kingdom. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua sendiri itu pembersihan data. Jadi sebelum dianalisa lebih jauh itu data itu perlu dibersihkan pada tahap ini. Dilakukan pengecekan, pengenangan terhadap data, duplikat, data kosong, dan tipe data yang belum sesuai. Pertama, saat data duplikat dihapus agar tidak terjadi penghitungan berulang, nilai kosong pada customer ID itu akan dihapus karena sangat penting sebagai analis pelanggan. Selain itu, tipe data invoice itu diubah menjadi tipe date time agar dapat diproses saat analisis waktu. Kemudian dibuat kolom baru total price sebagai hasil perkalian antar quantity dan unit price. Nah, di sini juga kita ada menyimpan data bersih ke CSV. Jadi sebelumnya itu datanya itu masih berantakan. Setelah kita ini ya mengecek menangani emisi value, menghapus duplikasi, memberi kolom numerik yang diisi oleh median, membuat kolom total price, mengubah invoice menjadi date type, dia itu akan menyimpan data bersihnya. Terus data kotornya sendiri tetap akan ada di data yang sebelum dibersihkan tetap akan ada. Nah, sebelum di cleaning nih, kan sebelum di cleaning tuh kita lihat jumlah baris per kolomnya ada 54.000, terus jumlah missing value per kolomnya itu ada di description sama customer ID, terus jumlah data duplikasinya itu sendiri ada 5.268. Nah, setelah kita cleaning, nih jumlah data duplikat berhasil dihapus, baris dengan customer ID berhasil dihapus dengan kode seperti ini. Jadi menangani visual value kita menggunakan df clean per column ya. Karena yang ada di tadi mana di customer ID sama description, makanya kita kasih customer ID dan description. Nah, terus kita mengisi kolom yang kosong diisi dengan median ya, dengan seperti ini kodenya. Habis mengisi, terus kita membuat kolom total price-nya. Terus kita mengubah invoice date menjadi ke date time. Nah, setelah kita ini semuanya setelah dibersihkan, melakukan data bersihkan dev clean head, datanya itu disimpan ke file CSV. Nah, clean data ini udah disimpan nih. Mana sih? Nih clean data. Tadi datanya cuma gini doang, terus kita bersihkan menjadi clean data. Tapi data kotornya tetap ada ya, nggak dibuang. Nah, setelah datanya di cleaning, dia akan jumlah baris kolomnya itu menjadi 4.000 dan kolomnya nambah jadi 9. Nah, jumlah missing per value-nya setelah cleaning itu udah 0 ya, udah nggak ada lagi. Nah, lihat 5 data setelah dibersihkan, dia ada total price. Terus apanya sini juga invoice date-nya ya. Invoice date-nya tuh diubah jadi sebelumnya kayak gini, dia menjadi date time biar bisa dianalisis. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga sendiri itu ada penanganan outlier dan statistik. Penanganan outlier. Jadi setelah data itu dibersihkan, tahap berikutnya mendeteksi dan menangani outlier. Nah, outlier sendiri adalah nilai yang jauh berbeda dari nilai lainnya dan berpotensi mempengaruhi hasil analisis. Metode ini itu digunakan untuk mendeteksi outlier adalah IQR, interquartile range, yaitu dengan menentukan batas bawah dan batas nilai atas yang dianggap wajar. Nah, pada data ini, data bersih itu dimuat kembali. Jadi kita memakai sebenarnya kan kita memakai data yang ini ya, data yang belum kita bersihkan. Nah, selanjutnya di habis tahap 2 ini kita akan memakai tahap bersih dengan df clean menggunakan data bersih. Kita akan load ulang ini menggunakan df clean ini untuk memakai data bersihnya. Jadi sebelumnya itu outlier itu adalah nilai ekstrim yang dapat mengalami hasil analisis. Oleh karena itu, yang dilakukan penelitian menggunakan metode IQR pada kolom quantity, unit price, dan total price
Nah, nilai yang berada di luar batas dia ditangani menggunakan clipping sehingga data itu tetap berada di atas dalam wajar. Nah, kita lihat ya. Jadi kita akan menampilkan 5 data awal yang bersih menggunakan PDRet, menggunakan data yang bersih. Terus kita akan menentukan kolom numerik yang akan dicek outlier. Nah, kolomnya itu sendiri ada quantity, unit price, dan total price. Terus setelah kita cek nih, setelah kita mendeteksi outlier menggunakan EQR sebenarnya seperti ini, setelah dibersihkan dia 5 data awal setelah clipping. Jadi apa yang berbeda ya? Hmm. Jadi tuh yang hanya dianuin tuh hanya di masih di kuantitinya sendiri 6866 nggak ada perubahan. Di unit price sendiri apakah ada perubahan, tidak ada, total price sama saja, jadi mungkin datanya tetap sama. Nah, setelah proses ini kita akan melakukan statistik deskriptif. Jadi untuk membandingkan kondisi data sebelum dan sudah menangani oleh R, jadi kita akan membandingkan kondisi data sebelum dan sesudah menangani outlier. Lihat bahwa nilai min sendiri jadi lebih profesional dan lebih representatif dalam pembersihan setelah pembersihan. Nah, kita lihat nilai min sendiri itu yang awalnya 12.000 jadi 8.000, yang awalnya 3.000 2.000, tetap 15.000 yang awal. Nah, jadi itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tahap analisis hubungan antar variabel. Nah, untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel, data dipisah menjadi dua, yaitu purchase dan data return. Data purchase itu memiliki kuantiti positif, sedangkan return bernilai negatif. Hal ini tuh dilakukan untuk menghindari bias saat menganalisis data penjualan. Heatmapnya di heatmap korelasinya sendiri menunjukkan bahwa quantity memiliki hubungan positif dengan total price tuh. Dengan total price. Scatter plotnya ini membandingkan pola transisi pembelian dan retur, di mana retur terlihat seperti pada nilai quantity itu negatif ya. Yang kita bisa lihat nih. Kita lihat titik biru itu menunjukkan pola pembelian normal, jadi titik biru ini menunjukkan pola pembelian normal, sedangkan merah itu menunjukkan retur. Pola retur itu berada di area kuantiti yang negatifnya sendiri. Nah, dan kita lihat juga di heatmap ini menampilkan hubungan antar variabel numerik untuk transaksi valid. Perhatikan korelasi kuantitas total price. Kita lihat di total price sendiri tidak ada minus ya. Nah, setelah kita melihat membandingkan dua variabel, selanjutnya kita akan memperkuat analisis dengan visualisasi untuk membandingkan insight lebih mendalam. Nah, di sini kita menggunakan matplotlib dan seaborn ya untuk memvisualisasinya. Nah, di visualisasi ini digunakan dengan pola data. Histogram dan boxplot itu memberikan gambaran distribusi data. Selanjutnya ditampilkan produk dengan jumlah pembelian tertinggi serta pelanggan dengan total pembelian terbesar. Analisis trennya itu penjualan per bulan juga memberikan gambaran fluktuasi transaksi sepanjang periode data. Nah, kodenya seperti ini. Jadi di kode histogram seperti ini, boxplot seperti ini. Dan ada pairplot untuk melihat hubungan antar variabel. Terus kita melihat top 10 produk laris, top 10 customer terbanyak, dan tren penjualan. Kodenya jadi seperti ini. Nanti kita bisa lihat di histogram sini membantu melihat pola tanpa gangguan retur nih. Kita lihat di total price, di quantity, dan unit price. Nah, di boxplot sendiri dia seperti ini. Kita bisa lihat ada di total price. Boxplot menunjukkan tentang data dan titik SM yang tersedia setelah clipping. Nah, pairplot hubungan antar variabel kita lihat seperti ini. Pairplot itu menunjukkan pola antar variabel. Perhatikan pola linear quantity vs total price. Kita lihat di quantity vs total price seperti itu. Nah, ini adalah top 10 produk terlaris berdasarkan quantity. Di sini produk terlaris itu ada assorted color bread ornament,
Dia hanya kalah tipis dari wet hanging heart tilak order. Ya, tapi produk yang kedua ini hanya kalah tipis dikit banget tuh. Nah, untuk produk yang kurang laris ada di jam making set print. Dan top 10 customer berdasarkan tata pembelian. Customer ID dari 14 itu ada segini, dan ini yang paling ini. Nah, customer dengan beli terbesar itu akan menjadi target program loyalty. Nah, kita lihat sendiri tren penjualan per bulan. Di bulan 1 dia masih standar, mulai naik di bulan ketiga, turun lagi di pertengahan bulan, di bulan 5 dia naik lagi, terus sama hasilnya, terus di puncaknya sendiri itu ada di bulan 11. Jadi performanya tuh naik turun, terus naik dia. Nah, jadi dan kita masuk sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi dari hasil IDE dapat disimpulkan bahwa data set transaksi e-commerce itu memiliki nilai kosong, duplikasi, serta outlier. Namun setelah pembersihan, data menjadi lebih siap dari analisis. Ditemukan adanya hubungan positif antara jumlah barang yang dibeli dengan total nilai transaksi. Berapa produk itu memiliki tingkat dengan total pembelian terbesar. Pola penjualan bulanan juga menunjukkan adanya periode tertentu dengan peningkatan transaksi. Jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa produk ini sebelumnya tuh masih, kalau buat di Indonesia masih kurang bagus. Nah, setelah kita bersihkan dengan tadi, setelah kita bersihkan, data e-commerce ini tuh udah siap untuk dianalisis. Nah, mungkin demikian video praktikum IDE ini. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai langkah sistematis dalam melakukan eksplorasi data analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi setelah kita tutup tadi, mungkin kalau misalnya pembahasannya kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat dosen saya. Pokoknya terima kasih.